Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Profesor Dr. Komariatus Solihah selaku dosen pembimbing dan teman-teman lain yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada puji Tuhan karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membawa presentasi pada hari ini. Presentasi kami pada kali ini berjudul Hak dan Kewajiban Negara. Mengapa pentingnya mengetahui hak dan kewajiban negara? Untuk itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Adalah saya sendiri, Sabita Salmatahani, selaku pembawa acara pada hari ini, dan teman-teman saya. Kurang terus. Perkenalkan, saya Laura Frisla Dalel. Saya Jessica Tanferin Sinaga. Saya Tari Satirta Suma Kemala Putri. Saya Felicia Aldata. Saya Aurelia Warna Persada. Saya Nesa Imanitaki. Dan saya Dinda Filia Suwandi. Selanjutnya dari kelompok 5 kami mengucapkan terima kasih kepada struktural organisasi kampus, Bapak Profesor Widodo, Profesor Dr. Aulani, Profesor Dr. Andes Gugus Irianto, Profesor Dr. Andes Abdul Hakim, dan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati. Selanjutnya pada presentasi kali ini kurang lebih ada beberapa gambaran yang akan kami presentasikan, yaitu adalah ada bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penulisan penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup. Selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya untuk menjelaskan materi yang berikutnya. Bab 1 pendahuluan. Jadi bab 1 pendahuluan dimulai dari latar belakang. Banyak dari masyarakat sering menganggap sepele hal yang berkaitan dengan kewajiban warga negara dan tidak menghargai hak yang dimiliki orang lain. Hal tersebut yang akan menyebabkan terjadinya masalah yang lebih serius ke depannya bagi suatu negara. Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran manusia sebagai warga negara adalah sama dengan warga negara lainnya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 dalam pasal 27. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ada penegasan lagi pada amandemen UUD 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Ini menandakan bahwa negara kita telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada harkat dan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu yang pertama, apa itu hak dan kewajiban. Yang kedua, apa yang dimaksud hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, siapa yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat, bagaimana contoh hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, seperti apa contoh kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Tujuannya, yang pertama, memaparkan pengertian dari hak dan kewajiban. Yang kedua, menjelaskan maksud dari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, memaparkan dasar hukum undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara.
Yang keempat, memaparkan contoh hak dan kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, menjelaskan bagaimana contoh kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Jadi yang pertama dari Rida Haifa Rasin, yang Fuji Purnamasari, Dini Anggraini Dewi, Jurnal Pendidikan Tambusai, dengan judul Pemahaman Siswa tentang Kewajiban Warga Negara. Dalam jurnal ini membahas tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat dicapai dengan mengetahui posisi kita sendiri. Yang kedua, Setiawati, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, dengan judul Pendidikan sebagai Hak dan Kewajiban Warga Negara. Dalam jurnal ini membahas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kampung, gunung, desa, Kuripan, Ciseng, Bogor terkait pentingnya pendidikan sebagai hak dan kewajiban warga negara, sehingga kualitas pendidikan sumber daya manusia di daerah tersebut dapat meningkat. Yang ketiga, ada Septi Yunita, Dini Anggraini Dewi, Jurnal Pendidikan Pancasila, dengan judul Urgensi Pemenuhan Kewajiban Warga Negara dalam Pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan memberi gambaran tentang pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban negara-negara. Karena tidak sedikit warga negara yang menuntut pemenuhan hak sebagai warga negara tanpa melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bab selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian, makalah ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode atau cara kerja dalam suatu pemecahan masalah dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis situasi dan kondisi suatu objek permasalahan dari sudut pandang penulis, berdasarkan hasil telaah pustaka yang menunjang atau studi literatur. Fokus penulisan, objek permasalahannya adalah kasus-kasus pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara yang masih sering terjadi di Indonesia dengan melihat dari sudut pandang hukum dan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan pada studi ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari pustaka yang menunjang seperti textbook, jurnal, data lembaga penelitian, maupun data instansi terkait yang relevan. Kemudian adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu melalui studi literal atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data berupa data sekunder yang berhubungan dengan topik dan masalah yang terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Kemudian analisis data. Proses menganalisis data dilakukan setelah seluruh data terkumpul. Analisis dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan membandingkan berbagai sumber pustaka serta menginterpretasikan hasil analisis sehingga dapat menjawab semua permasalahan. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari permasalahan yang telah terjawab. Kemudian bab yang keempat adalah pembahasan. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban menurut KBBI, hak adalah tentang sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan. Dengan kata lain, hak adalah sebuah segala sesuatu kuasa untuk menerima atau mendapatkan atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan yang telah ada sejak lahir, sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menuntut suatu hal yang memang didapatkannya. Sedangkan kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan keharusan. Dengan kata lain, kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau wajib dilaksanakan untuk dipenuhi oleh individu sebagai manusia sehingga pantas mendapatkan hak setelahnya. Hak merupakan pasangan dari kewajiban, begitu pula sebaliknya, kewajiban adalah pasangan dari hak.
Kemudian, pengertian dari warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang sebagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Menurut A.S. Hikam, mendefinisikan warga negara sebagai terjemahan dari citizenship, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Kurniamanto S. mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Selanjutnya adalah dasar hukum atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisikan hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1 yang menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintah, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Lalu yang kedua ada pasal 27 ayat 2 yang menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu yang ketiga ada pasal 27 ayat 3 yang dimana dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Lalu selanjutnya ada pasal 28 yang menetapkan hak kemerdekaan warga negaranya untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Selanjutnya ada pasal 29 ayat 2 yang menyebutkan adanya hak kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Lalu selanjutnya ada pasal 30 ayat 1 dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lalu yang terakhir ada pasal 31 ayat 1 di mana bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama ada hak warga negara. Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan dalam pemerintahan. Lalu ada kewajiban warga negara. Yang pertama, setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah atau Pemda. Lalu yang ketiga, ada setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis, dan stabil bila antara negara dan warga negaranya mengetahui hak dan kewajiban secara tepat dan proporsional. Perlu disadari bahwa pelaksanaan hak berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban. Keduanya harus berjalan seimbang dengan laras.
Apabila keduanya tidak seimbang, maka muncul pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran inilah yang nanti akan menyebabkan tidak kondusifnya kehidupan suatu negara, sehingga perlu adanya upaya dan solusi untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, seperti dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, mengoptimalkan peran-peran dari lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang bertugas dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Contohnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, dan lain-lain. Selanjutnya adalah faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. Ada 6. Yang pertama adalah sikap individualisme yang tinggi. Sifat ini menyebabkan sifat yang egois yang mementingkan diri sendiri. Sebagian orang yang menuntut hak lebih namun tidak menjalankan kewajiban mereka sebagai warga negara. Yang kedua adalah kesadaran dan bernegara yang rendah. Hal ini juga menyebabkan seseorang berperilaku seenaknya dan tidak menghormati hak orang lain seperti seharusnya. Yang ketiga adalah sikap toleransi yang rendah. Contoh sikap yang muncul adalah tidak saling menghargai dan tidak saling menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Yang keempat adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Memiliki kekuasaan dapat menyebabkan perilaku yang sewenang-wenang. Hal tersebut memicu timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima adalah aparat penegak hukum yang kurang tegas. Aparat penegak hukum yang kurang tegas mendorong sikap masyarakat yang semena-mena dan menganggap kewajiban suatu warga negara tidaklah penting. Yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Teknologi merupakan suatu kemajuan positif dalam kehidupan. Namun hal tersebut juga memberi pengaruh negatif, misalnya seperti kasus penipuan, penculikan, pencurian, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya adalah bab terakhir, yaitu bab penutup. Hak dan kewajiban merupakan salah satu hal yang selalu melekat dengan kehidupan manusia. Sebagai seorang warga negara, kita juga harus memperhatikan dan melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang seharusnya. Lalai terhadap kewajiban sebagai warga negara berarti kita melakukan sebuah pelanggaran besar dan tidak menjalankan tugas sebagai warga negara yang baik. Sedangkan apabila kita tidak mendapatkan hak yang seharusnya kita dapatkan, maka kita wajib menyuarakan karena hak warga negara harus dipenuhi oleh negara. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dan didapatkan secara seimbang agar kesejahteraan negara, masyarakat, dan diri sendiri dapat tercapai. Untuk yang terakhir adalah saran yang tepat yang dapat disampaikan oleh pemakalah adalah bahwa setiap warga negara harus mengetahui haknya tetapi juga harus mengetahui kewajiban sebagai warga negara pula. Banyak hal yang menunjukkan sikap ketaatan kepada pemerintah sebagai bukti kewajiban. Salah satunya adalah memenuhi peraturan dan hukum yang berlaku di dalam tatanan Indonesia. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dilangsungkan selama 1 sesi dan diisi dengan 2 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya boleh dipersilakan untuk mengangkat tangan. Boleh. Boleh yang baju biru. Oke, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada kelompok berapa? Kelompok 5. Bagaimana bila seseorang warga negara telah melakukan kewajibannya, namun ia ingin menuntut hak-haknya, tapi hak-haknya tersebut tidak tercantum dalam undang-undang yang terdapat pada suatu negara. Terima kasih. Sekian. Baik, untuk penanya kedua.
kepada Taras dipersilakan. Perkenalkan, saya Tarazia Malika Benas dari kelompok 2. Tadi kan disebutin hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan. Boleh sebutin nggak alasannya kenapa? Hak dan kewajiban nggak bisa dipisahkan. Yang jawab nomor 1. Apa nomor 2? Baik, kami dari kelompok 5 akan menjawab dua pertanyaan yang telah diajukan dan dimakan. Silakan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi hak itu kan dibagi menjadi dua. Ada yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga ada yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Contoh yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar itu, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Sedangkan ada juga hak warga negara yang tidak tertulis dalam undang-undang seperti kebebasan berekspresi melalui pakaian. Jadi, kalau melakukan kewajiban itu tidak selalu hanya boleh menuntut hak yang tertulis dalam undang-undang. Sudah. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Alasannya adalah saling berkait. Alasannya kenapa hak dan kewajiban saling berkaitan, karena ketika seorang mendapatkan haknya, maka secara otomatis ia juga akan mempunyai kewajiban yang harus dilakukan. Begitu juga sebaliknya, yang mana saat seorang memiliki kewajiban akan suatu hal, secara otomatis juga seseorang akan mendapatkan haknya. Ada yang... Sedikit tambahan dari saya mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang telah disebutkan oleh kelompok kami tadi mengenai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dan sudah dijelaskan sebelumnya, itu berkaitan mengenai apabila seseorang sudah mendapatkan haknya, dia juga harus menjalankan kewajibannya. Sebagai sedikit contoh, itu adalah dalam kehidupan manusia. Ketika ia sudah diberikan hak untuk bernafas, maka kewajibannya untuk menyembah Tuhan atau sebagainya, menjalani kehidupannya dengan baik, itu tidak dapat dipisahkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku MC mohon maaf atas kekurangan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.